Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan kami berbincang dengan narasumber saya yang hadir di studio Tribun Batam di acara Tribun Batam Podcast Tripod di hari ini Rabu 18 Oktober 2023 di edisi Hot News Corner. Tribuners, bersama saya Sihat Manalu. Silakan Tribuners menyaksikan secara live di Facebook Tribun Batam, di YouTube Tribun Batam, dan juga di Instagram Tribun Batam terkait dengan perbincangan kami ini, yaitu dengan judul yang kami bahas kali ini terkait dengan dampak psikologis anak korban perceraian. Namun sebelum melangkah ke sana, alangkah baiknya saya memperkenalkan narasumber saya yang luar biasa yang hadir. Kakak saya panggil ya. Terima kasih. Kakak Rica, yang dia juga mediator di Pengadilan Negeri Batam dan juga di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Negeri ya Kak ya? Pengadilan Agama. Oh, Pengadilan Agama ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita dengarkan perkenalan narasumber saya. Saya persilakan kepada Kak Ica. Silakan Kak. Terima kasih Pak Sihat. Siap Kak. Ini pembukaan yang luar biasa ini ya. Namun sebelum pembukaan biasanya orang Melayu tuh cakap Melayu karena di budaya Melayu kan. Siap. Nah jadi saya izin untuk berpantun sedikit. Boleh? Boleh Kak, silakan. Boleh. Kak. Duduk bersantai di tengah taman. Nah sedap Cakep. nih, cakep ya. Iya. Kemudian terpandang Empok Ritma dan Bang Sihat serta Bang Rio dan Bang Mahmud. Cakep. Sangatlah tampan dan cantik jelita. Tu dia. Cakep. Semangat sore wahai para penonton Tribun Batam. Cakep. Semoga harimu penuh dengan keberuntungan. Cakep, Seperti itu. luar biasa. Salam kenal. Tentunya saya baru Luar pertama biasa. kali. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, kemudian salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Salam kebajikan. dan salam kebajikan. Sahabat Tribun Corner Batam yang berbahagia, tentunya saya baru hari ini bergabung di sini, tapi kayaknya seru sekali hari ini Pak Sihat. Saya baru the first ini, ternyata di sini tidak saja hanya saya dan Pak Sihat, tapi ada teman-teman juga yang di belakang layar yang support kita nih. Oh, iya. Iya ya. Untuk sedikit perkenalan, tadi Pak Sihat sudah sampaikan, biasa saya dipanggil dengan Ica. Nah, Iya, Ica itu indah, cantik, dan alami. Ya, kalau nggak ada yang bilang cantik, saya sendiri ya, percaya diri kan. Kalau untuk Siap. tugas, saya bertugas di Pengadilan Agama untuk saat ini, itu sebagai mediator non-hakim di Karimun dan juga Batam. Batam ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di pengadilan juga mendengarkan pada hari ini. Tadi saya juga sudah sampaikan dan izin buat hari ini ada podcast di Tribun Batam, khususnya di Bincang Tribun Corner di sore hari ini dari jam 3 sore hingga jam 4 sore. Ya. Mudah-mudahan dengan tema yang diminta hari ini, saya diminta temanya nih dari Pak Sihat, nih luar biasa temanya ya, menarik banget. Karena kebetulan kata Pak Sihat belum ada tema di mana dampak psikologis anak setelah terjadinya orang tua yang bercerai. Iya betul Kak. Seperti itu Pak Sihat. Nah untuk di Pengadilan Karimun dan di Batam memang kasus perceraian berbeda juga karena berbeda daripada sisi jumlah penduduk. Nah kalau untuk di Karimun sendiri ya mungkin diperkirakan sekitar 500-an ya, itu per tahunnya rata-rata perkiraannya. Nah kalau untuk di Batam itu ya 2.000 lebih ya, bisa jadi hampir 3.000 ya, karena jumlah penduduk biasa, di Batam kan lumayan. 1,5 juta ya, yang tercatat itu 1,3. 1,3. Nah yang tidak tercatat ya mungkin kita ambil rata-rata ranknya di 1,5 juta. Ini hebat sekali. Jadi ya wajar kalau untuk tingkat perceraian. Terus ranknya siapa-siapa saja gitu yang paling banyak case-nya untuk bercerai itu dari rank usia. Nah untuk dari rank usia sih
banyak ya. Tadi sebelum sampai di sini ada menarik pertanyaan dari Bang Mahmud ya. Bang Mahmud bilang, Bu Ica, ini menarik sih, belum ada yang menyampaikan seperti ini. Mudah-mudahan menjadi satu open minded ya bagi remaja yang nantinya akan pernikahan ke depannya lebih bijak lagi untuk memilih. Itu adalah usia tamat sekolah ya. Tamat sekolah itu berarti sekitar 20 ke atas. 18 atau 20. 19 kalau sesuai dengan peraturan nikah itu 19 tahun. 19 tahun. Kalau dulu masih 18 dan 17 ya. Kalau sekarang itu sudah 19 tahun. Nah, kalau misalnya belum nyampe 19 tahun bagaimana? Kalau belum nyampe di 19 tahun, maka harus ada namanya DN. Apa itu DN? Sidang dispensasi nikah di pengadilan agama. Baru boleh menikah, itu syarat di kantor KUA secara umum. Nah, apapun yang saat ini kita sampaikan, mungkin ini juga termasuk disclaimer ini nih ya, disclaimer dan juga opini-opini. Namun ada hal-hal yang menarik dan unik di tema kita, apa sih dampak dari perceraian orang tua apa bagi anak? Apakah dampaknya positif dan apakah dampaknya negatif? Nah, secara umum dampak positif ada dan dampak negatif juga ada. Nah, tentu kalau kita bicara ini kan ke psikologis ya, ilmu jiwa. Sementara kan jiwa itu bertumbuh, seterusnya bertumbuh sesuai dengan lingkungan, kemudian teritorial ya, daerah, kemudian pergaulan mereka. Nah, jadi ini perceraian itu dapat menciptakan gejolak emosi tentunya bagi seluruh keluarga dan juga berdampak besar pada sisi psikologis anak. Terus anak-anak kecil juga agak pusing ya, dia memilih bahwasanya kalau misalnya orang tuanya berpisah, itu apakah salahnya saya, gitu loh. Apakah siap anaknya gitu. Tapi sebagian ada yang siap, Bu Ica atau Bu Ica. Ya, nah ketika saya memediasi, yang pertama yang kami tanyakan adalah anak-anak dengan siapa, gitu. Apakah siap Bapak Ibu berpisah nantinya dengan anak. Jadi tujuan utamanya perpisahan memang keegoan orang tua, tetapi yang berakibat fatal itu adalah anaknya. Jadi kita menghimbau bagi teman-teman di luar sana, tapi kan tidak semuanya perceraian itu buruk, benar. Ada yang baiknya, ada yang nggak baiknya. Namun lebih dominannya banyak yang nggak baik. Kenapa perceraian ini muncul ya? Salah satu penyebabnya adalah ego ya, emosi yang tidak bisa terkontrol. Kemudian yang kedua ada yang bilang will atau pill, wanita lain atau pria lain. Itu bab yang berbeda. Artinya kenapa? Karena dominannya itu gara-gara ego tadi, tidak terpuaskan egonya, baik dari sisi ibunya atau istrinya, si anak ya, kemudian dari prianya atau suami atau bapaknya, seperti itu. Jadi dari sisi ego. Terus ekonomi juga mempengaruhi, iya. Tapi kalau sudah sama-sama saling mengerti, saling memahami, tentu ego juga bisa diturunkan. Bisa turun ya. Mungkin gambaran sedikit prolog lah ya Pak, ya, pembukaannya. Seperti lah Pak Sehat. Ntar kalau dihabisin semua nanti nggak ada yang nanya deh. Iya betul. Iya itu ya. Gitu Pak Sehat. Itu prolog dari Kak Ica tadi, Tribuners, terkait dengan dampak psikologis anak apabila dia orang tuanya melakukan perceraian. Namun yang saat ini kita lihat, kira-kira menurut Kak Ica yang sudah banyak memberikan mediasi kepada mereka-mereka yang mungkin ingin melakukan perceraian, tapi ketika bertemu dengan Kak Ica, justru mereka itu mengurungkan niatnya itu setelah beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi, ya. Yang awalnya mereka untuk bercerai setelah mendapat siraman rohani, siraman rohani lainnya. Siraman rohani ya. Mereka bisa mengurungkan niatnya. Mundur gitu. Nah, itu yang hal seperti itu apakah ada enggak sih? Nah, apakah ada yang hal itu yang Kakak selama ini Kak Ica alami ya gitu atau tangani ya. Wah, ini menarik banget ini. Tentu semua para penonton Tribun Corner di sore hari ini juga ingin tahu ya, dan apakah semuanya itu masuk perkara ke pengadilan 2000 sekian kemudian semuanya bercerai? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Nah, pertanyaan Pak Sihat itu menarik. Apakah ketika masuk ke ruang mediasi
para klien ya, atau Iya. pemohon, termohon, atau penggugat dan tergugat. Kalau yang menggugat itu adalah laki-laki disebut sebagai cerai talak. Iya. Kalau yang menggugat itu adalah pihak perempuan, itu disebut cerai gugat. Nah, mana yang paling banyak? Ya rata-rata perempuan yang banyak menggugat daripada laki-laki. Dominan ya, lebih banyak sih secara statistiknya. Terus prosedurnya ketika beliau masuk di sidang pertama, nanti setelah itu kalau kedua belah pihak hadir, ini baru dimasuk ke ruangan mediator, artinya dimediasi. Nah, kedua belah pihak, kalau hadir dua-duanya, kalau tidak hadir, ya nggak bisa, nanti akan ada pemanggilan selanjutnya. Lalu bagaimana? Apakah diceramahin? Enggak. Bahkan yang menarik, ketika salah satu klien yang masuk dari depan pintu masuk ke ruangan mediator itu nangis terus. Terus kita gimana mau nanya? Dia nangis terus, nangis gitu. Terus saya ngapain? Dengerin dia nangis. Dengerin begini aja tuh. Nangis. Udah gitu diem. Itu mau 1 jam loh Pak Sehat. Tapi keluarlah ya. semua apa yang muncul. Cuma nangis aja. Hanya Si nangis suaminya diem aja nih, diem gitu kan. Karena yang gugat kan istrinya nih. Istrinya berarti kan cerai gugat. Terus dengerin gini. Udah nangisnya ibu. Gitu ya. Udah nangisnya ibu. Terus kayaknya udah bu, saya nggak jadi cerai. Nah, jadi apa pesan yang tersirat kita bisa lihat, ambil dari kisah ini, artinya dia pengen didengar. Nah, kenapa? Karena secara psikologis perempuan itu setiap hari itu mengeluarkan kata ribuan ya, lebih banyak daripada laki-laki. Nah, kayak handphone. Ini handphone kalau udah lowbat dia udah nggak mau ngomong lagi nih kan, diam aja. Jadi biarin aja dia ngomong terus sampai puas, setelah itu lega. Khawatirnya si cowoknya nggak ngerti, terjadilah perang. Nah, ini juga kita harus ngerti, kalau saya bilang triangle ya. Triangle itu mengerti tentang karakter, kemudian kecerdasan, kemudian bagaimana dia bisa memahami gitu, kecerdasan, karakter istrinya, bagaimana dia bisa menerima apa yang disampaikan. Itu ada 3 hal yang patut diketahui. Terus apakah bisa damai juga yang berbicara? Kalau misalnya kita perlu nggak mediator itu berceramah tadi ya, kata Pak Sehat. Kalau berceramah tidak, saya lebih banyak mendengarkan. Iya, mendengarkan, karena orang semua pengen didengarkan dan semua orang pengen bicara. Terlalu banyak bicara, terkadang banyak juga salahnya gitu ya. Jadi ini saya mohon maaf terlalu banyak bicara, makanya disclaimer ini. Banyak salah nanti kan gitu. Apalagi nih yang nonton teman-teman hakim ini nih. Tadi saya udah informasi ke pengadilan. Kalau hari ini saya izin buat ngisi di Tribun. Gitu. Ya, di Tribuners gitu ya. Tribuners. Oke, semakin menarik sebenarnya Tribuners terkait dengan perbincangan tadi dengan Kak Eca ini, bahwa melakukan cerai gugat itu yang dilakukan oleh perempuan, dan selama ini data-data yang diperoleh kebanyakan itu dari pihak perempuan gitu ya. Ya, dari pihak perempuan. Apa kira-kira yang membuat mereka itu melatar belakangi mereka lebih banyak untuk memilih bercerai gitu? Padahal kan jujur aja para perempuan misalkan kalau udah agak dewasa usianya takut juga kalau tidak nikah gitu kan. Tapi ini sudah nikah minta cerai gitu. Minta cerai. Apa ini? Apaan sih ya dicari ya gitu ya. Nah, terus ini juga saya akan kaitkan dengan yang di balik layar nih, walaupun nggak muncul di balik layar itu Bang Mahmud ya. Karena beliau masih muda, belum nikah nih, masih lajang. Terus belum merasakan ya kan. Jadi kita munculkan sedikit nama Bang Mahmud ya, para Tribuners ya. Ya. Jadi menikah itu kalau bagi saya harus koleksi dulu ya. Kemudian seleksi, kemudian evaluasi, kemudian eksekusi, baru resepsi. Nah, ini nih Bang Mahmud ini juga para teman-teman milenial di luar sana. Berarti ada 5 tahapan yang harus dilalui baru kita menikah. Dan ujuk-ujuk karena orang tua saya terpaksa harus menikah gitu. Akhirnya tidak cocok. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Nah kan begitu ya kan, aneh-aneh kan. Terus menikah karena orang teman-teman dan sosial memaksa kita. Nah, mestinya untuk generasi Alpha O ke depan, ini kan bukan generasi kita nih, kita zaman old nih ya Mbak Rinma ya. Nih bos kita nih. Masih cem-cem dia. Masih cem-cem. Masih cem-cem ya. Terus di generasi Alpha O inilah yang terbaik sebelum terjadinya yang disampaikan Pak Sehat tadi, bahwasanya
koleksi. Koleksi bukan berarti dipacari. Ini buat anak-anak milenial ya. Kemudian setelah Jadi dikoleksi, koleksi ini disimpan di dompet gitu. dikoleksi ditemenin, Oh, ditemenin. berteman, cari tahu karakternya. Kalau yang cantik, yang ganteng banyak, yang kaya juga banyak, yang nggak kaya juga banyak. Tapi yang cucok meong, yang yang cocok cocok ini maksudnya ya. mur sama baunya masuk begitu. Masuk. Para milenial, Dratnya para itu pas dicocokkan kita tribuners. diputar pas masuk dia gitu. Langsung TikTok ya. Langsung TikTok. Nah, setelah dikoleksi, kemudian diseleksi, dieksekusi, dievaluasi, eksekusi, baru terakhir adalah resepsi. Kalau itu terjadi, mungkin angka perceraian akan menurun, ya kan? Terus, bagaimana caranya? Kenapa perempuan itu lebih banyak? Apakah permasalahannya karena tadi hati tadi sudah terluka terlalu dalam? Yang sakit itu kan di dalam. Perempuan menggunakan hati. Pak Sihat, lelaki menggunakan pikiran, berbeda. Sakitnya itu di sini. Sakitnya gitu itu di sini, di dalam, Mbak. ya. Oh, di dalam. Iya, di dalam. Nah, sederhananya selingkuh itu ya. Kebanyakan yang menggugat itu berbicara suaminya ada will, ada wanita idaman lain. Tetapi banyak juga yang damai. Kalau untuk case-nya selingkuh, itu masih ada yang mau damai. Tapi kalau laki-laki yang menggugat nggak mau dia damai. Nah, aneh. Selingkuh itu ada dua, ada selingkuh body dan selingkuh hati. Kalau selingkuh body itu kecenderungan perempuan atau laki-lakinya beda. Kalau selingkuh body, laki-laki cenderung dia selingkuh body dulu baru dia kasih hatinya. Selingkuh body dulu ya. Selingkuh body dulu, Kalau laki-laki. baru hatinya dia kasih. Karena dia melihat dari matanya gitu. Matanya. Wah, ngecereng gitu ya. Nah, dari itu kebanyakan laki-laki kalau istrinya selingkuh dia nggak mau balik lagi. Dominan. Jarang sekali yang mau balik. Nah, kalau perempuan sudah diselingkuhin, bahkan si klien cowok, ya saya itulah Bu, ya saya kan jujur-jujur aja Bu. Saya memang berhubungan dengan mantan pacar saya gitu. Saya jujur salah. Tapi istrinya masih mau balik. Kamu mau berubah nggak? Kamu tinggalin perempuan itu demi saya dan anak. Mau nggak kamu? Balik. Gitu. Nah, inilah dia perempuan lebih cenderung selingkuh hati, baru dia kasih bodinya. Jadi dia main hati. Nah, ketika hati itu sudah kena mentalnya bertahun-tahun, dia nggak akan pernah mau bicara. Dia silent treatment, dia diam. Nah, inilah tadi kalau kita bilang perempuan itu singa ya, karena memang dia terlalu sering banyak bicara. Tetapi dia sudah kena raja singanya, artinya udah mati hatinya. Nah, jadi mentalnya kena. Terus yang kedua itu apakah ekonomi? Iya, terkadang ada yang perempuan yang bekerja, laki-laki nggak mau. Sehingga anak-anak sekarang bicara ya modal dengkul ya gitu ya, modal dengkul doang gitu. Nah, sementara yang perempuannya yang lebih banyak bekerja ketimbang laki-laki, itulah rata-rata kenapa sampai si perempuan lebih dominan menggugat cerai oleh suaminya. Oh, gitu. karena dia lebih banyak bekerja, Lebih banyak menghidupi ekonomi ya, rumah secara tangga ekonomi gitu ya. ya. Sementara Secara ekonomi. suaminya hanya Suaminya ya di rumah, bekerja gitu, tidak di rumah. bekerja. Sebenarnya sih itu bisa aman-aman saja jika tadi egonya diturunin dan saling mengerti, saling memahami. Tapi terkadang si istri sudah bekerja, jadi dia ngurusin bayinya dua, bayi besar satu, bayi kecil satu. Si istri nih. Ya, bayi besarnya itu adalah suaminya, bayi kecilnya adalah anaknya. Jadi kan dia capek, multi talenta, emang multi talenta gitu, serba bisa. Bayinya diurusi siang malam, bayi besar juga diurusi malam-malam gitu malam. ya. Ya. Belum lagi siang dia bekerja gitu ya. Gitu. Ini kita nggak usah serius-serius lah, karena cuaca memang mendukung banget, ini hujan gitu ya. Makanya kita agak late tadi tampilnya. Harus seru ini. Itu dia. Mbak Maya. Tapi ini apa? Kak Ica. Seneng banget ya. Saya ngeliatin bisa nanti dijelaskan sama Kak Ica nanti seperti apa sebenarnya yang sebenarnya yang dilakukan oleh seorang perempuan yang dia itu lebih dominan untuk menggugat melakukan cerai gugat itu ketimbang laki-laki. Nanti bisa dijelaskan beberapa faktor-faktornya tadi ada karena faktor dia lebih banyak dominan untuk bekerja dan juga yang lainnya. Apakah ini juga nanti ada karena faktor will? Bisa nanti Kak Ica nanti sampaikan. Tribuners, kita rehat sejenak karena ada iklan yang lewat ini. Tetaplah di Hot News Corner. %60-70% di Kepri itu juga di Batam, sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga
fokusnya di Batam. Kita tinggal baca masuk. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil gitu. Karena Bapak tanya saya jawablah, bukan saya. Iya ya. Nah, jadi ini kan orang sudah dendam banget. Ya. Jadi kalau sudah dendam terlampiaskan, Anda bisa bayangkan betapa happy-nya mereka melakukan itu. Rekan-rekan dari kepolisian ini kan sangat jauh ke dalam, Bang. Jadi mereka bisa sampai kemana-mana ini. Pak, saya bilang, saya kok rindu ayah karena ayah tak ada lagi. Bahaya ya dok. Ini yang bahaya. Makanya kan dibilang hipertensi itu kan silent of death. Iya, silent of death. Tapi nanti KPU Republik Indonesia itu melalui SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah itu. Nah, saya udah milenial. Paslonnya, Mas. Paslonnya. Kembali lagi Tribuners, kita berjumpa dengan narasumber saya, Kak Ica, yang sudah menjelaskan tadi judul yang kita hari ini kita bahas, yaitu terkait dengan dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua. Tadi Kak Ica sudah sampaikan beberapa hal yang membuat perceraian itu terjadi, namun yang lebih banyak itu adalah cerai gugat yang dilakukan pihak perempuan. Ada beberapa faktor yang sudah disampaikan kenapa mereka melakukan gugatan, karena ada beberapa hal di rumah ya Kak Ica ya, termasuk multi talent gitu. Bisa diperjelas lagi nih Kak Ica, multi talent ini berapa jam sih dalam satu hari multi talent ini yang dilakukan oleh si pihak perempuan gitu? Oke, satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Ya, satu hari itu 24 jam Pak Sihat. Jadi beliau ya sumur, ya kasur, ya dapur ya. Jadi semuanya yang ur-ur gitu. Terus nambah lagi satu tukang ojek. Tukang ojek. Tukang ojek. Jadi ya antar ya masak ya semua lah ya. Nah, terus tentu lelah dan terlihat kucel, tidak menarik atau tidak indah. Nah, kebanyakan yang kita tanya ya, istri saya tuh nggak menarik lagi, istri saya tuh nggak enak lagi, istri saya tuh nggak ini lagi ya. Kalau misalnya istrinya mau enak, mau bagus, mau cantik ya modalin dong gitu, jangan kasih dengkul doang gitu loh. Nah, ini anak-anak yang kekinian ya. Jadi ini juga berdampak stres, jadi depresi, kemudian muncul non confident, artinya dia tidak percaya diri lagi, untuk tidak ada lagi waktu untuk keluar, hanya anak yang dilihat adalah dapur, sumur, kasur itu, dan itu setiap hari, terus tambah lagi jadi tukang ojek. Artinya dia juga menjadi stres ya, bosan, dan ini memicu dia marah-marah. Tukang ojek dia ngantar anak. Iya, ngantar anak, jemput anak. Suami kan kerja. Iya, Nah, suami pulang udah capek, terus main handphone. Tidak ada waktu untuk komunikasi dengan istri. Jadi istri keduanya ya handphone gitu. Apalagi di handphone nampak juga macam-macam gitu ya. Cantik-cantik. Setiap hari yang dia gitu lihat ya. cantik. Terus dia ngelihat istrinya pakai koyo, pakai bedak beras. Lihat, aduh ini manusia apa? Makhluk halus gitu kan. Nah, jadi udah nggak ada hasrat selera. Salahkah istri? Nggak ada yang salah di sini. Apabila kita mau sama-sama menerima, itu kan tergantung rasa dan pikiran. Gitu, nggak ada yang salah. Dan juga kita bicara nggak juga udah benar gitu. Seperti itu Pak Sihat. Ya, mungkin gini Kak Eca, satu mungkin apa kira-kira yang dilakukan oleh ini kan tadi mengenai tensi rasa ini antara laki-laki dan perempuan saling menjaga agar ini bisa akur gitu ya. Tetapi ketika hal sekarang ini dengan banyaknya gadget yang sudah dilihat, banyak di situ yang cantik-cantik yang jauh melebihi dari apa yang dilihat dia dengan istrinya gitu, sehingga muncul pikiran-pikiran yang macam-macam gitu. Apa kira-kira yang akan diperbaiki oleh si istri agar dia tetap bisa selain berbicara yang inilah ya, dari segi apa kira-kira yang dia akan perbaiki agar suami tetap menarik untuk melihat dia? Menarik ya. Oke, kita kembali mundur ke belakang. Tujuan menikah gitu ya. Tujuan menikah itu di awal itu apa? Sekarang saya kembalikan ke Pak Sihat. Pak Sihat jatuh cinta sama istri itu karena apa? Saya mau tanya nih jujur nih, gantian yang nanya ya. Pak Sihat jatuh cinta sama istri kenapa? Macam-macam tentu jawabannya. Salah satu contoh, coba. Apa tuh salah satunya? Salah satunya?
Ya kalau namanya laki-laki itu yang pertama yang dilihat Cantik. bagaimana. Oke. Itu yang pertama. Jadi cantiknya. Jadi Pak Sihat bilang ketika ditanya, kita kembali dulu nih mundur ke belakang ya. Saya suka dengan istri saya dan tertarik karena cantik, akhirnya saya memilih untuk menikah. Kemudian dia sabar, kemudian dia keibuan dan seterusnya. Iya. Nah, pada saat awal menikah tadi kita sudah bicara tentang koleksi seleksi. Itu yang disebut sebagai bibit, bobot dan bebet. Iya. Setelah kita menikah ada ijab kabul. Kalau Iya. misalnya non muslim ya mungkin dia ada perjanjian di gereja. Pemberkatan di Gereja. Kalau di muslim itu ada juga namanya perjanjian di sirah taklid di buku nikah. Iya. Di depan orang tua dan para kua. Nah, di sana dan diceramahin juga, dikasih nasihat sebelum itu juga ada namanya diklat BP4. Diklat BP4 sebelum mereka menikah ada lagi namanya diklat BP4 itu 16 jam. Itu sudah diberikan. Namun mengapa konflik itu terjadi? Ya kan? Mengapa konflik itu terjadi? Ya salah satunya tadi kalau Pak Syed bilang, kenapa kok masih tertarik dengan wanita lain? Kenapa kok istrinya tidak lagi menarik begitu? Dan itu juga tadi yang disampaikan yang Kak Ica disampaikan, kan? ya kan? itu salah satu ya. Tidak Pak menarik Syed itu. membela dia. Canda Pak. Terus akhirnya ketika itu kembali lagi tujuan awalnya tadi menikah karena cantik. Nah sebenarnya itu kan masalah rasa juga ya, masalah rasa. Nanti semakin bertambah usia, apakah cantik itu menurun? Tentu menurun. Kemudian yang biasanya itu dia tadi ramah, kan terawat. Orang tuanya merawat, orang tuanya ngasih biaya. Ada keluarga yang ngurus. Nah ketika itu sekarang dia jadi yang mengurus anaknya, suaminya, dan ini sudah mulai tidak terawat. Terus contoh sederhananya bagaimana? Mencintai itu mudah, merawat cinta yang nggak mudah. Nah bagaimana cara merawat cinta? Cintailah tanpa syarat. Seperti apa mencintai tanpa syarat itu? Ya terima baik dan buruknya. Kalau mau suami yang ganteng, ya kalau dia kentut juga nggak wangi-wangi amat gitu ya. Pasti bau juga, pasti ada kekurangan. Kalau tidur juga ngorok juga, bikin pusing. Jadi apa sih gitu yang dicari? Terus kalau mau wanita cantik ya pasti ada durinya. Bunga mawar juga berduri tertusuk. Jadi semuanya itu ada hal yang baik dan nggak baik. Artinya unconditional love, cintailah tanpa syarat. Tanpa syarat itu ya. Bagaimana cara mencintai tanpa syarat? Yang pertama kali cintai dulu dirinya. Cintai diri sendiri maksudnya. Nah cintai diri sendiri bagaimana? Contoh saya sebagai istri Pak Sihat mau mencintai Pak Sihat. Sementara cinta saya kosong. Tapi saya harus memberikan cinta ke Pak Sihat. Itu nggak akan mungkin. Artinya karena saya kosong, saya merasa saya kurang. Dan itu hanya sebagai contoh. Nah itu sebagai contoh. Gitu, kan? Nah terus bagaimana? Akhirnya takut juga Pak Syed didengar istrinya. Ya kan? Jadi ketika ini menarik ini nih ya. Terus akhirnya gimana? Kembali lagi ke Pak Sihat tadi. Sampai di mana tadi Pak? Coba. Ya, contoh itu tadi. Contoh itu tadi. Baru sampai situ agak meningkat sedikit. Agak meningkat sedikit ya. Artinya ya unconditional love, belajarlah dia mencintai dirinya sendiri. Terima apa adanya, kita punya wajah dari bersyukur dengan apa yang kita punya. Ketika kita bisa mencintai diri kita, tentu kita akan bisa mencintai pasangan kita. Tapi kalau kita merasa tidak bisa mencintai diri dan merasa kekurangan, kita akan melihat kekurangan pada pasangan. Lalu Kak Ica, yang jadi pertanyaan saya kan, apa kira-kira yang dibuat oleh si pihak laki-laki sehingga si perempuan lebih banyak mengajukan gugat cerai itu tadi? Tadi cluenya ya. Terus bagaimana caranya supaya perempuan ini menarik di mata laki-laki? Sebenarnya kan begitu nih. Nah terus baru muncul bahwasanya bagaimana ya, jadi meningkat lagi ya. Iya. Jadi kalau tadi kita kembali ke awal bahwasanya untuk memberikan penyadaran supaya si suami lebih tertarik dengan istrinya ketimbang di luar sana. Benar sih suaminya harus open minded tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal adalah unconditional love. Nah itu mungkin kesimpulannya. Nah kemudian muncul yang kedua menurut Pak Sihat tadi apa Pak, bisa diulangi? Yang saat ini lebih banyak pihak perempuan yang mengajukan cerai gugat tadi ketimbang laki-laki. Ya kan? Betul. Padahal sebenarnya si laki-laki ini seperti yang disampaikan tadi itu dia paling
mungkin hanya melirik ke sana, tapi dia masih bisa kembali untuk bergabung dengan si istrinya. Tetapi istri ini lebih langsung untuk memutuskan untuk mengajukan gugatan gitu loh. Kenapa lebih banyak perempuan? Kenapa lebih banyak perempuan yang menggugat daripada laki-laki? Nah, dominannya ya karena tadi ya Pak ya, ekonomi tadi kita sudah sampaikan di awal, ekonomi, kemudian sudah banyak terlukanya dan disimpan. Tidak ada komunikasi. Itu yang sangat dominan adalah komunikasi yang tidak baik. Sebenarnya itu dikomunikasikan. Mohon maaf ini agak sensitif. Ketika berhubungan seks. Nah, ketika kita sudah menikah tentu orang akan seks ya. Itu juga salah satu hal. Kita harus bertanya kepada istri bagian mana yang kamu nggak suka, bagian mana yang kamu suka. Sebaliknya juga yang pria. Nah, tetapi kalau itu tidak dikomunikasikan juga tidak sehat gitu. Nah, Pak Sihat ini senyum-senyum ya. Sudah menarik ini, udah arah-arah ke samping gitu ya. Saya senyum-senyum karena melihat empok di sana. Lihat empok di sana ya. Senyum-senyum di sana. Ini apa namanya on air saya yang perdana di Tribun. Mudah-mudahan ini nggak boleh semuanya dikeluarin ya. Nanti akan ada dampak psikologis terhadap anak setelah perceraian yang kedua. Nah, tunggu dulu ya Pak ya. Iklan gitu ya. Sebentar lagi iklan, tapi sebelum iklan kan kita bisa bincang-bincang terkait dengan itu tadi. Nah, untuk di Batam ini kan kita lihat sendiri saat ini cukup banyak mengajukan gugat cerai. Yang menjadi pertanyaan saya, rata-rata usia yang gugat cerai ini kan antara 25 ke 35 kayak gitulah, sampai ke 40 rata-rata di situ usia mereka itu. Padahal itu kan ketika di situ mereka kan sudah punya keturunan, dan keturunannya itu masih kecil-kecil yang tentunya punya panutan orang tuanya bagaimana untuk membimbing mereka agar nanti mereka itu bisa menjadi orang yang berguna ya, jangan menjadi orang-orang yang gampang masuk di narkoba apa segala macam, akan rentan mereka apabila tidak ada panutan dalam keluarganya gitu. Gimana bisa dijelaskan itu? Oke, sesuai dengan tema judul kita, akibat psikologis anak ya setelah terjadinya perceraian itu berbeda-beda, mulai dari anak SD, SMP, SMA maupun yang sudah dewasa. Nah, kalau misalnya lihat lingkungannya, anak-anak yang selalu dididik dengan cara kekerasan, orang tua melihat orang tua yang sering bertengkar. Nah, ini mereka ada yang merasa bersalah, oh ini orang tua bertengkar gara-gara saya. Ada juga yang merasa bahagia, mendingan mereka pisah saja. Kenapa? Karena ini membuat beban mental. Jadi tidak semua anak akibat orang tua yang durjana membuat anak yang durhaka. Tidak semuanya seperti itu. Jadi tergantung juga situasionalnya, sikonnya lah ya, situasi dan kondisi daripada lingkungan, pertemanan anak. Nah, saya juga tadi ada salah satu yang menarik bagi saya ketika saya bincang di belakang layar dengan salah satu kru di balik layar, bahwasanya saya juga orang tua saya sudah nggak ada, Bu Ica, berpisah bahwasanya, tetapi saya oke. Terus bapak saya menikah lagi dengan wanita lain dan bawa anak, artinya ada adik sambung, dan bagi saya itu oke. Kenapa? Kebetulan dapat ibu sambung yang open minded dan open heart. Tetapi ada yang dapat ibu yang tidak open dan hanya mencintai, ada fulus mulus, nggak ada fulus manfus gitu ya. Nah, ini yang berbahaya mental anaknya juga. Tapi bagaimanapun perceraian memang lebih dominan ke ego orang tua dan berakibat fatal kepada mental anak. Mungkin dia akan lari ke narkoba karena dia menyalahin dirinya. Ini gara-gara saya, orang tua saya berpisah, orang tua saya bertengkar gara-gara saya, dan seterusnya dan seterusnya. Terus ketika dia dewasa, dia akan menikah. Tetapi mungkin saja dia akan menyelesaikan permasalahan dengan cara bercerai juga. Jadi ngikut-ikutin. Jadi ngikut-ngikutin karena mungkin menyelesaikan masalah dengan perceraian lebih oke gitu, lebih bebas. Sehingga di beberapa negara bahwasanya ya nggak usah menikah tapi berkumpul bersama saja, karena menikah membuat dia terbebani dan berbahaya. Jadi kumpul apa itu namanya? Kumpul kebo. Iya ya. Jadi seperti itu jadi dia. Jadi ada juk-juk kita di sore hari ini ya Pak ya. Nah, terus itu akibat-akibat yang kita lihat. Terus apalagi itu salah satunya. Terus ada lagi yang mana nanti figur si anak perempuan itu figurnya dominan ke ayahnya.
si anak laki-laki figur dominannya ke ibunya. Jika figur ini tidak dapat, nah ini juga tidak sehat. Ketika orang tua berpisah, ini kan kamu mau ikut mama atau ikut papa. Ini juga membuat anak tumbuh menjadi bingung. Jadi ketika dia disuruh memutuskan, kamu mau milih itu enggak? Aduh, lama banget bingung dia. Ini gimana ya mau maju mundur. Jadi anak akan memunculkan dia tidak percaya diri. Nah, ini juga akibat dari perceraian. Ada anak-anak yang over percaya dirinya. Bahkan terlalu over bisa berakibat fatal menjadi NPD. NPD ini narsis personal disorder. Nah, ini juga berbahaya gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita bahas panjang nanti. Kita fokus kembali ke pokok perkara. Ya, ke pokok perkara. Tapi kan itu dampak-dampak dari psikologis anak gitu kan. Artinya kan ada juga begini Kak Eca. Dia ketika orang tuanya sudah tidak ada gitu ya. Sudah tidak ada, dia saat ini lebih cenderung dia untuk happy enjoy, mau rokok, mau pape, mau apa, bebas gitu loh. Bebas, bahkan dia bergaul dengan siapa saja bebas gitu. Betul. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kan dampak dari ini dari tadi perceraian. ya. Broken home ya, lebih ke broken gitu ya. Terkait dengan itu. Kira-kira menurut Kak Ica yang sudah banyak menangani memediasi terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini, apa kira-kira yang tepat yang diterapkan tindakan untuk anak tersebut itu? Tindakan apa yang harus kita ambil terhadap anak-anak yang broken home? Iya. Nah, ini kami juga menghimbau tentu teman-teman di keguruan ya, ke dinas pendidikan. Nah, kebetulan kemarin Pak Sihat pernah cerita tentang teman-teman di dinas pendidikan yang mungkin punya program yang hebat hari ini. Nah, di sekolah, tentu teman-teman di sekolah khususnya guru BK atau guru kelas atau wali kelas itu lebih open minded dan open heart terhadap anak-anak yang mana anak-anak ini broken. Ada anak-anak yang degil bahasa Indonesia bandel ya. Bandel. Itu bukan berarti anak kita itu bandel. Anak itu terlahir tidak ada yang jahat. Mereka nggak mau kok memilih jadi jahat. Anak itu terlahir semuanya unik. Tidak ada yang tidak pintar. Saya lebih cenderung berbahasa pintar bukan bodoh ya. Tapi tidak pintar atau belum pintar. Nah, jadi semua anak terlahir menjadi anak yang unik. Terus gimana caranya? Ya mungkin pendekatan dari kalau dia di sekolah, pendekatan dari wali kelas tentang psikologi anak, mungkin lebih sering ke pendampingan. Ini juga fungsi dari guru BK. Karena kan guru BK itu satu hari dia harus mengambil berapa anak gitu. Berapa anak untuk apakah anak itu bermasalah atau tidak bermasalah, itu tugas daripada guru BK. Karena ini kan anak di rumah nggak open ya, udah bebas. Terus di lingkungan mungkin bisa. Kalau dia Muslim ya remaja masjid, kalau di gereja ya mungkin pemuda gereja atau Katolik. Seperti itu mungkin pendekatan secara kemasyarakatan. Kalau secara dunia pendidikan mungkin ke wali kelas, guru kelas seperti itu dan guru PK. Oh dia jadi guru BK ini sangat penting ya untuk guru melakukan konseling gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa anak-anak yang dia itu sulit diatur oleh orang tua pun sulit, diatur di sekolah pun sering dia melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak sekolah. Itu seperti apanya? Tapi nanti bisa dijawab ya Kak Eca setelah iklan berikut ini. Tetaplah di Hot News Corner. 60-70% di Kepri itu juga di Batam, sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga fokusnya di Batam. Kita tinggal baca masuk. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil gitu. Karena bapak tanya saya jawablah, bukan saya. Iya ya. Jadi ini kan orang sudah dendam banget. Jadi kalau sudah dendam terlampiaskan, Anda bisa bayangkan betapa happy-nya mereka melakukan itu. Rekan-rekan dari kepolisian ini kan sangat jauh ke dalam, Jadi mereka bisa sampai kemana-mana ini. Saya bilang, saya kok rindu ayah, karena ayah tak ada lagi. Bahaya ya dok. Ini yang bahaya. Makanya kan dibilang hipertensi itu kan silent of death. Iya, silent of death. Berarti nanti KPU Republik Indonesia itu melalui
Sipol ya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah itu. Nah, saya udah milenial. Paslonnya, Mas. Paslonnya. 60-70% di Kepri itu juga di Batam, sehingga kebutuhan hewan untuk kurban itu juga fokusnya di Batam. Kita tinggal baca masuk. Tapi kalau hitung kita harus tulis rumusnya, masukkan angka data-datanya, baru keluar hasil gitu. Karena Bapak tanya saya jawablah bukan. Oke. Kembali lagi Tribuners, berjumpa dengan saya dan juga narasumber saya Kak Ica yang sudah menyampaikan beberapa pembahasan tadi menyangkut dengan dampak psikologis anak korban perceraian orang tua. Nah, kami tadi beberapa tahap melakukan perbincangan ketika anak tersebut sudah menginjak ke sekolah, menginjak sudah mengarah ke remaja. Di sini biasanya banyak goncangan karena mereka masih labil pemikirannya. Karena itu perlu peran orang tua dan juga guru BK tadi ya yang disampaikan oleh Kak Eca. Mungkin bisa disampaikan lagi Kak Eca kepada Tribuners baik yang menyaksikan di live Facebook Tribun Batam, di YouTube Tribun Batam dan juga di Instagram Tribun Batam terkait dengan apa sebenarnya yang perlu dibuat oleh guru BK dan juga orang tua di rumah. Karena ada beberapa anak ini tetap aja bandel dia, walaupun sudah diingatkan tetap juga bandel. Padahal Kak Eca tadi bilang bahwa anak ini sebenarnya sejak kecil mereka ini adalah anak-anak yang anak-anak yang unik, anak-anak yang cerdas gitu. Bisa dijelaskan Kak? Baik, terima kasih Bang Sihat dan Tribuners semua. Ini kayaknya kita sudah mau sampai ke penghujung, emang nggak terasa ya. Segala. Jadi belajar itu sama, belajar sambil tertawa sambil bermain itu lebih enak dan lebih seru, tidak terasa. Mudah-mudahan kami akan datang lagi di sesi kedua ya, Pak Sihat. Ini sesi pertama, mudah-mudahan kita akan lanjut lagi ke sesi keduanya, lebih menggigit lagi. Kemudian bagaimana, tips apa yang bisa kita berikan kepada guru, orang tua, mungkin teman-teman atau masyarakat untuk anak-anak yang sudah kita kasih tahu tapi kok sulit sekali. Yang penting itu kita harus mengenal dulu karakternya. Jadi karakter itu ada beberapa yang perlu kita ketahui. Secara umum tadi di awal saya sudah sampaikan triangle, segitiga psikologi ya. Yang pertama karakter itu ada yang namanya sensing, yang saya sebut sebagai kecerdasan ya. Kalau itu kecerdasan itu Stephen itu sensing, kemudian thinking, intuiting, kemudian kalau nggak dapet yang sensing, insting, intuiting, thinking bisa jadi sinting kalau saya bilangnya gitu kan. Semuanya nggak ada buca ya, karena nggak ke cover lagi udah stres ya jadi sinting gitu. Ini karakter kita, ini kecerdasan harus dipahami. Kemudian karakter, ada yang koleris, ada yang melankolis, ada yang mungkin flegmatis. Nah ini guru harus paham. Baru dua ya, tadi kecerdasan, kemudian karakter, yang terakhir adalah gaya belajar dia, kemampuan dia untuk menyerap ketika dia belajar. Itu ada namanya auditorial, kemudian visual, kemudian kinestetik, kemudian gustatory dan olfaktory. Jadi ada 5 secara umum yang kita ketahui. Tapi yang dominan orang hanya tahu 3 saja, visual, auditorial dan kinestetik 3. Dan dominannya 2, visual dan auditorial. Ketika siswa duduk dia mendengarkan, itu siswa yang baik? Enggak juga gitu. Kenapa? Karena ada siswa yang berkarakternya tadi, yang koleris, yang melankolis. Nah, kita kembali lagi ke karakter tadi. Anak yang koleris cenderung jarang juara. Jarang juara. Kalau 10 kita punya anak koleris, mati berdiri kita. Nah, tetapi kalau kita punya anak 10 yang flegmatis, nah ini masuk surga gitu semua. Karena dia patuh, taat, apa yang dikasih tahu orang tua dia ikutin. Nah, terkadang ada tetangga yang lagi kumpul-kumpul bilang, kok anak si A itu bandel banget ya, anak saya dikasih tahu sekali aja. Iya, tipenya beda. Yang satu koleris. Koleris ini tercipta untuk menjadi pemimpin dan fight.
gitu. Kita bisa belajar. Pemimpin terpun lah ya. Iya, Bapak Ibu dan Tribuners dimanapun berada ya, tentunya yang menyaksikan program kita. Satu hal yang menarik yang Bapak Ibu perlu ketahui juga dan para Tribuners, ketika anak kita terlahir menjadi ikan, jangan paksa menjadi harimau. Oh, itu dia. Kemudian ketika anak itu menjadi ikan, ajari dia bagaimana berenang, ajari dia bagaimana mengarungi ombak di lautan dan memangsa di dalam laut yang kencang. Tapi ada katanya jangan ajari ikan berenang katanya. Jangan ajari ikan berenang ya, itu babnya beda lagi. Saya yang bilang begitu, jangan ajari ikan berenang karena senior. Jadi kalau anak terlahir jadi ikan, ajarilah dia bagaimana ikan. Jangan paksa dia menjadi harimau yang menjadi pemimpin, yang menjadi penguasa. Itu berbeda. Jadi yang selama ini yang Kak Echa hadapi, tipe-tipe orang seperti apa yang sering dihadapi Kak Echa ini? Umum ya, sama, semuanya 5-5 ada, harus kita kuasai semuanya. Nah, kayak Bang Sihat, ini adalah tipe-tipe orang thinking. Nah, sementara istrinya Pak Sihat itu feeling. Thinking dengan feeling ini berantem, Mbak. Gitu, nggak cocok. Nggak cocok. Tetapi nggak akan cocok ketika Bapak mengerti, egonya diturunin dan Bapak kenal, oh iya, kita kenal belum tentu kita tahu belum tentu kita dengar, kita kenal gitu ya. Tapi kalau kita sudah kenal dan tahu, akan muncul kita sadar, oh iya, berarti istri saya adalah feeling, orangnya sensitif, mudah tersinggung. Padahal kita ngomongnya baik menurut kita, tapi dia langsung nerimanya deep gitu, sakit gitu kan. Nah akhirnya sensitif. Nah kalau Pak Sihat tipe orang yang thinking, pemikir, jadi mikir lama, jadi agak stres jadinya. Ya, stres karena berpikir terus. Nah beda lagi dengan saya Pak Sihat. Saya tipe orang yang sensing to the point. Kalau Pak Sihat aja, Bica kita ke rumah ini yuk, ke rumahnya si Mahmud yuk, oh ayo gitu. Kalau saya ajak Pak Sihat kita ke rumah Mahmud yuk, Pak Sihat mikir dulu, ngapain saya harus ke rumah Mahmud? Terus nanti saya di situ berapa lama? Terus jalannya kemana? Ya, jadi mikir dulu, terlalu lama berpikir. Saya tidak, saya tipe orang yang action. Nah, jadi kita juga nggak cocok sebenarnya. Nggak cocok. Gitu. Tetapi ketika kita bisa mengerti, kemudian kenal, tahu, nah ini ya nggak menjadi soal. Nah, kenapa itu terjadi perceraian? Kenapa kita menjas, ini anak bandel, ini anak nggak pintar gitu? Karena kita nggak kenal cara belajarnya, kemudian karakternya, kemudian kecerdasannya. Tapi kalau misalkan itu kita tidak mengenal dengan karakter kecerdasan mereka itu, bukankah tadi Kak Echa menyebut bahwa kita itu mencintai mereka tanpa syarat? Tanpa syarat. Dari itulah kita belajar. Kita cinta boleh, tetapi cinta mesti ada logika. Gitu. Oh gitu pula ya? Oh iya, cinta harus ada logika. Ya kan? Kalau cinta nggak ada logika, ntar cinta buta. Ya kan? Nanti muncul lagu Jika Benar Cinta Ini Buta. Ya, bahaya itu lagu Malaysia kan? Nah, jadi buta artinya. Dan memang itu ada juga Kak. Ada, ya, seperti itu, cinta kan? buta, betul. Dan itu juga ya banyak sih orang bertahan demi anak-anak. Sebenarnya sih rumah tangga mereka udah berantakan, tetapi karena lingkungan, kemudian sosial, mereka tetap mempertahankan. Nah, ini juga akan berakibat pada mental health ya, kesehatan mental pada keluarga-keluarga seperti itu. Karena menjaga, anak-anak sudah besar, masa ada nggak yang bercerai pada masa pensiun? Ada. Nah, kecenderungan ini kan psikologi juga ya. Psikologinya kalau misalnya orang yang sudah usia itu mungkin bekerja, jarang ketemu, ketika ketemu kan kerjaannya ya marah terus. Dulunya Pak Sihat mungkin pendiam. Nah, memasuki usia 40 atau 50 masa senja, yang tadinya orang itu pendiam, psikologi orang yang lanjut usia ya, biasanya akan lebih cerewet. Gitu. Nah, ini ada juga klien saya seperti itu Pak Sihat. Terus satu lagi, kita juga harus mengenal karakter ini orang tua, anak. Kalau orang tuanya tipenya adalah tipe, tadi saya bilang tipe sensing, itu kan nggak cocok dengan yang ada lagi introvert dan extrovert. Nah, jadi sensing ini ada extrovertnya, ada introvertnya. Kalau misalnya dia itu extrovert, dia keluar. Kalau dia introvert, dia ke dalam ya. Berarti lebih main di belakang layar. Ini secara umumnya. Lebih mau sendiri. Gitu lebih mau sendiri secara umumnya. Namun ini juga menjadi permasalahan pada orang tua yang nggak kenal. Jadi kan kita kenal dan tahu. Kita kenal itu anak kita, tapi kita tidak tahu dia ini ikan atau harimau. Padahal dia terlahir menjadi rumput. Kita memaksa dia menjadi pohon.
Biarkanlah rumput menjadi rumput, jangan paksa menjadi si pohon gitu. Tapi jadikan rumput ini rumput yang bernilai jualnya tinggi gitu. Kalau gitu nanti rumput tetangga lebih hijau gitu. Rumput tetangga lebih hijau karena dia pakai kacamata kuda. Kacamata kuda? Iya. Oh, gitu pula. Dia kalau pakai kacamata kuda kan satu arah gitu ya. Makanya dia lihat, wah itu lebih menarik. Seperti itu Pak Sihat. Itu ya. Jadi itu tadi ya terkait dengan ada beberapa tadi Kak Eca mengenai psikologis anak tadi yang sudah disampaikannya itu. Mungkin bisa lebih ditekankan lagi di closing statement dari perbincangan kita ini. Mungkin bisa lebih ditekankan gitu ya terkait dengan psikologis anak ini tadi. Mereka itu dalam usia berapa sih baru bisa mereka menyadari bahwa mereka itu korban dari perceraian ini? Dalam usia berapa mereka itu baru bisa sadar? Apakah setelah mereka berkeluarga baru mereka menyadari dan bisa merubah itu atau bagaimana? Untuk kesadaran juga tergantung perjuangan. Banyak korban-korban perceraian, kemudian dia menikah, dia juga bercerai, kemudian dia juga depresi. Nah, rata-rata korban-korban yang ini sadar atau tidak sadar itu tadi tergantung lingkungan, apa yang dia baca, siapa ya teman-temannya. Nah, ini untuk menyadarkan juga ya nggak gampang ya. Mesti tadilah lingkungan, apa yang dia pelajari, terus apa yang dia ini ya, maksudnya pergaulan ya, lebih ke pergaulan. Itu yang akan membuat mereka mungkin lebih sadar gitu. Tapi untuk seperti itu dia membuat orang sakit itu jarang dia bilang dia sakit gitu loh, ya kan? Nah, dia selalu bilang ya saya baik-baik aja. Ketika kita bicara kita baik-baik saja, sebenarnya sih dia belum tentu baik. Nah, seperti itu Pak Sihat untuk korban-korban itu. Terus belajar memaafkan masa lalu demi masa depan yang lebih baik dan bahagia. Ketika kita benci sama ibu gitu ya, ketika benci karena mungkin nih anak laki-laki benci sama ibunya. Karena ibunya meninggalkan bapaknya gitu. Dia ikut sama bapaknya. Nah, mereka kecenderungan agak sulit untuk misalnya KDRT. Kadang-kadang dia suka ini, dia benci sama ibunya. Dia nggak suka dengan perempuan, nanti dia akan cari laki-laki. Jadi pacarnya itu ya mungkin laki-laki. Nah, perempuan juga seperti itu melencengnya seperti itu. Terus kapan sadarnya kita juga nggak tahu nih ya kapan dia bisa sadar. Yang penting ya kembali ke agama, kemudian ya lingkungan mesti sehat. Nah, itulah tugas kita sebagai mungkin juga dari Tribuners bisa mensosialisasikan dengan kegiatan ini untuk mewakili dari handphone ya, banyak yang dilihat, banyak yang dibaca, akan merubah orang berpikir ke depannya. Jadi itu yang ada beberapa faktor itu tadi ya, termasuk dia bisa menjadi perilaku seks yang berbeda bisa menyimpang, juga ya, menyimpang ya, bisa gitu menyimpang. Kemudian ya macam-macam. Sampai fatalnya mereka juga akan skizofrenia. Nah, mereka tidak suka dengan bapaknya, tetapi mereka akan dapat pasangan seperti bapaknya. Nah, terus gimana solusi penyembuhannya? Cintai tanpa syarat. Siapa yang harus kita cintai dulu? Diri kita sendiri. Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Berkaca di depan kaca, bicara. Misalnya itu Ica, saya sayang sama diri saya mencintai diri saya memaafkan diri saya menerima diri saya. Nah, kemudian siapapun yang pernah melukai saya, tujuannya adalah baik, yang mana mereka diciptakan untuk menghaluskan jiwa saya menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Memang tidak mudah. Dan itu disebut sebagai afirmasi. Itu harus diulang-ulang, bangun tidur, mau tidur. Ini mungkin tips ya bagi orang-orang yang punya mental health yang terluka. Untuk memaafkan masa lalu secara lisan kita bicara, iya kita maafkan. Tetapi di bawah sadar dia masih mengengker, masih mengakar, dan itu nggak mudah. Nah, jadi terapi itu, teknik itu disebut sebagai teknik Ho'oponopono yang ditemukan oleh Dr. Hilau dari Hawaii. Saya juga menggunakan teknik itu untuk diri sendiri. Jadi dia perlu didoktrin dalam afirmasi, diri dia. Ya, doktrin ya, lebih ke doktrin atau afirmasi ya. Kapan mau tidur, bangun tidur. Nah, itu ketika otak dalam keadaan di bawah ya, gelombang alfa. Jadi di mana sugesti masuk di bawah sadar. Seperti itu, Pak Sihat. Itu kira-kira gambaran dari apa nih Pak? Ada lagi dari Kak Eca mungkin yang di sesi akhir kita ini mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Tribuner yang saat ini mungkin mendengar di Facebook Tribun Batam, di YouTube Tribun Batam, dan juga di Instagram. Ada kira-kira yang mau disampaikan, Kak? Ya, mungkin saya mengajak
Tribuners dan Tribun Batam, teman-teman, Bapak Ibu di luar sana ya yang hari ini sudah bergabung di live kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah disclaimer dan tentunya jika itu baik silahkan diambil, dan jika itu belum cocok carilah yang lebih tepat dan cocok. Lebih banyak belajar dan membaca, karena di tengah dunia yang berisi banyak sekali kepintaran, tentu sebuah kebaikan yang tulus terasa sangat menyejukkan. Namun banyak sahabat-sahabat saya, khususnya para pengusaha di luar sana, sulit mencari pekerjaan. Itu sudah pengusaha, tapi menurut mereka mencari pekerjaan saat ini sangat sulit. Sangat sulit. Gitu. Terus, namun menemukan orang pintar di zaman ini mudah banget. Mudah banget. Mudah banget. Tapi menemukan orang yang baik di zaman ini itu tidaklah sangat mudah. Jadi belajar dari sini, maka latihlah diri dan anak-anak kita seawal mungkin untuk mengimbangi kepintaran dan kebaikan. Jadi dia harus seimbang kepintaran dan kebaikan. Jika kepintaran diberikan nilai raport oleh sekolah, maka rapotnya kebaikan adalah orang-orang yang datang mendekat. Nah, jika kita dimusuhi oleh orang jahat, itu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Kalau kita dimusuhi, nah kemudian bila ada atau bila kita dihormati oleh orang yang baik, itu tanda bahwa kita akan menjadi pembawa cahaya. Nah, semoga semua kita berbahagia, semoga sehat dan sejahtera. Tentunya hal yang menarik pada hari ini, tidak ada tempat yang sejuk dimanapun kita berada saat ini. Tempat yang sejuk dan damai itu adalah keluarga. Makanya ada lagu Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, itu adalah hal yang terbaik. Saya rasa itu saja closing hari ini. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik. Semoga semuanya sehat, bahagia, sejahtera, sentosa, kaya raya, penuh cinta dan masuk surga. Assalamualaikum, salam namo buddhaya, Om Swastiastu. Saya kembalikan lagi ke Pak Sam. Baik. Demikian tadi Tribuners perbincangan kami dengan Kak Ica yang sudah menyampaikan terkait dengan dampak psikologis anak apabila orang tuanya bercerai, dan kita telah mendengarkan tadi seperti apa pemaparan yang disampaikan, yang terutama adalah cintailah keluarga, cintailah istrimu tanpa syarat, cintailah suamimu tanpa syarat. Itu yang terpenting yang disampaikan oleh Kak Ica. Demikian Tribuners perbincangan kami hari ini, dan kita jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda di Hot News Corner minggu depan. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.